Siapa Kamen Rider yang paling kuat menurut kalian saat ini? Ichigo, Nigo, Kuga, Blade, Decade, Build, atau Omaziho? Jawabannya tentu adalah... Nah, mungkin itulah impresi ketika selesai menonton episode 4 dari anime Tojima ini. Dan di video kali ini akan berkomentar atau membahas episode 4 dari Tojima Wants to be a Kamen Rider. Sebelumnya sudah membuat video komentar atau impresi pertama terhadap 3 episode dari Tojima Wants to be a Kamen Rider. Dan ternyata surprisingly, beneran suka banget dengan anime ini. Dan sepertinya mudah-mudahan bila punya waktu ya, akan membahas atau berkomentar sampai tamat terkait anime yang sangatlah luar biasa ajib ini. Tentu harap kalian semua menonton video komentar ini terkait episode keempat dari Tojima Wants to be a Kamen Rider dari awal sampai selesai. Kalau begitu, selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Kita mulai dulu dari ceritanya sendiri. Cerita episode 4 ini tentunya melanjutkan dari cerita episode 3 minggu kemarin. Cerita dimulai dan melanjutkan ketika Yukarisu, aka pacar dari Mitsuba, mendekati Yuriko Okada ya, alias si Tackle, dengan ekspresi cemburu di sekolah. Yuriko mengira wanita ini adalah murid biasa atau siswi biasa. Tapi tiba-tiba Yukarisu membuka rahasia terbesarnya yang ternyata dia adalah soccer kombatan wanita. Pertarungan pun tidak bisa dihindari, dan gila sih pertarungannya beneran brutal sampai berdarah-darah. Wanita lawan wanita loh ini. Di adegan ini juga ada si Asano ya, si murid cabul. Secara tidak langsung dia ini mengetahui keberadaan si soccer kombatan wanita ini. Mitsuba ketika tahu bahwa kekasihnya yang adalah si Yukarisu itu shocker, tentu hal ini membuat si Mitsuba shock hebat ya. Dan akhirnya di episode ini kita diperlihatkan lebih banyak lagi terkait masa lalu atau flashback yang sangatlah mengerikan bisa dibilang dari kedua adik kakak bersaudara ini ketika mereka masih kecil. Sepertinya Mitsuba dan Ichio ini mereka tidak memiliki orang tua, alias mereka ini diurus oleh kakek dan neneknya. Jujur kaget ketika melihat flashback ini yang sangatlah luar biasa, wow gitu ya. Dimulai dari perampokan di rumah mereka yang ternyata salah satu dari perampok ini adalah shocker. Sampai-sampai Mitsuba dan juga Ichio serta kakeknya itu disergap dan ditahan. Tapi lebih kaget lagi, jujur pas ngelihat nenek dari mereka datang ke rumahnya alias pulang. Yang gila, tubuhnya tuh beneran gede banget coy. Dan ngeri banget ngelihat nenek dari mereka berdua ini. Dan tentunya nenek mereka ini langsung menyerang dan melukai para perampok, termasuk ya di sini ya si soccer yang lagi menyamar menjadi manusia hingga berdarah-darah. Tapi sayang, hal tragis dan menakutkan terjadi, di mana nenek dan kakek dari mereka ini dibantai secara brutal oleh Bato Kaijin Soccer. Kaijin Soccer ini membantai semua orang yang ada di dekatnya termasuk soccer kombatan itu sendiri alias anak buahnya. Ngerti sih kenapa soccer kombatan ini harus dibantai karena mungkin identitasnya sudah diketahui oleh keluarga Mitsuba ini. Ini tentunya adalah salah satu pemahaman soccer yang di seriesnya sendiri, yang di live actionnya itu diterapin di anime ini. Jadi mau tak mau ya mereka ini harus dieksekusi. Siapapun orang yang melihat identitas mereka mau tak mau harus dieksekusi. Tapi lakinya, Mitsuba dan Ichio itu mereka masih selamat. Dari sinilah mereka berdua menyimpan dendam dan ingin membalaskan dendamnya atas kematian kakek neneknya kepada shocker. Terkhusus menargetkan si Bato Kaijin Soccer ini yang telah membunuh kakek neneknya. Sebenarnya, flashback cerita dari Mitsuba dan Ichio dimulai dari episode 3-4 ini memanglah mengambil inspirasi dari cerita episode 1 Kamen Rider V3. Dimulai dari pembantaian warga oleh shocker di gudang di episode 3 kemarin dan disaksikan oleh mereka berdua. Cerita ini tentunya terinspirasi dari episode 1 Kamen Rider V3 yang dimana Kazami yang melihat pembunuhan misterius oleh anggota Destron di menit-menit awal episode 1 V3. Dilanjut di flashback episode 4, pembantaian kakek nenek dari Mitsuba dan Ichio itu terinspirasi dari cerita pembantaian keluarga Kazami di episode 1 oleh Destron Kaijin. Kita tahu bahwa identitas shocker di cerita anime ini, mereka ini para shocker itu tidak boleh terbongkar identitasnya. Bila terbongkar dan dilihat oleh manusia, manusia tersebut harus mati.
Prinsip pemahaman Shocker akan hal ini di anime ini memang benar-benar sama pengaplikasiannya seperti di series live action atau di tontonan yang Tojima tonton di anime ini. Jadi ya salut karena anime atau manga dari Tojima ini benar-benar menggunakan source material akan kisah Kamen Rider Showa yang diaplikasikan di kisah Tojima ini. Bahkan banyak juga loh homage ke series Kamen Rider Showa itu sendiri. Itulah kenapa AA yang tidak membaca manganya sangat penasaran akan anime ini tiap minggunya. Karena AA menunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan dihadirkan di episode-episode terbarunya nanti. Selesai adegan emosional yang mengerikan itu, episode ini menyuguhkan duel kekuatan yang sangatlah kocak tapi seru sekali untuk ditonton. Kita tahu bahwa Ichigo sama seperti Tojima. Dia adalah sosok yang mempresentasikan dari Kamen Rider V3. Nah, yang bikin aku ketawa itu, ketika mereka berdua saling adu argumen akan siapa Kamen Rider terkuat di antara mereka berdua. Atau mungkin di era Showa lah ya. Sumpah asli, ngakak parah pas adegan ini. Serasa ngelihat para Kamen Rider fans yang suka berargumen dan mengadu-ngadu akan siapa Kamen Rider terkuat di sosial media. Mereka berdua ini benar-benar orang tua yang sangat merepresentasikan toku fans zaman sekarang. Bahkan mungkin ya zaman dulu. Mereka berdua tentunya bertarung untuk menentukan gelar Kamen Rider terkuat. Secara teori, Ichigo, si paling Kamen Rider V3, memang yang paling terkuat karena Kamen Rider V3 adalah rider kombinasi antara Ichigo dan Nigo. Tapi itu kan di series live action yang mereka tonton ya. Tapi kalau di sini yang paling kuat ya tentunya adalah si Tojima tentunya, si MC. Berbeda dengan Tojima atau Yuriko, si Ichigo ini lebih suka nge-cosplay menjadi sosok Shiro Kazami. Kelihatanlah dari cara berpakaiannya yang sangatlah Shiro Kazami sekali. Suka sih jujur akan series ini karena keempat MC kita ini di anime ini tuh memiliki keberagaman dari cara mereka merepresentasikan para pahlawan kesukaan mereka masing-masing. Ada yang cuman pakai topeng doang, ada yang pakai topeng tapi ditambah ornamennya, ada juga yang cosplay full kostum si pahlawannya gitu. Dan ada juga yang cosplay outfit human form dari si ridernya. Jujur dari segi komedi dan humor absurdnya masih dapat dan konsisten sampai episode 4 ini. Apalagi adegan-adegan gelut dari mereka ini benar-benar terasa powerful dan nendang sama seperti di episode sebelumnya. Sound effect pukulannya masih beneran joss banget, meskipun di sisi lain agak terlalu berlebihan lah scene-scene pukulan atau adegan sound effect shocknya itu ya agak berlebihan sih, tapi ya masih oke lah. Dan sehabis pertarungan ini, si Yukarisu si Shocker kombatan wanita ini terbangun dan dia ini terciduk oleh Ichigo kakaknya si Mitsuba. Tentu Ichigo yang dendam kesumat dengan Shocker tidak bisa diam saja melihat si Yukarisu Shocker kombatan ini ada di depannya. Karena anime ini memang ditargetkan untuk kalangan dewasa, makanya tidak aneh ya ada adegan ciuman di episode kali ini. Dan di ending ternyata si Yukarisu ini memang sudah pasti adalah musuh, udah jelas. Shocker ya Shocker, jiwanya adalah untuk Shocker. Yukarisu dengan mengorbankan segalanya langsung memanggil semua pasukan alias teman-temannya yaitu Shocker kombatan di wilayah tersebut hingga membuat keempat MC kita ini terkepung oleh para Shocker kombatan. Tentu momen inilah yang paling ditunggu-tunggu tentunya oleh para keempat MC kita ini. Episode 5 minggu depan, Mitsuba akan beraksi menjadi Riderman untuk membasmi para Shocker. Dan tentunya sepertinya akan ada Kaijin yang bakalan muncul di episode 5 minggu depan. Kamen Rider V3 dan Riderman yang dimana mereka adalah partner layaknya Ichigo Nigo direpresentasikan dengan baik di dalam sosok adik kakak bersaudara ini yaitu Mitsuba dan Ichigo. Jadi kesimpulannya, episode 4 Tojima Wants to be a Kamen Rider adalah episode yang penuh dengan aksi dan emosi. Kita mendapat banyak hal yang seru di episode ini, mulai dari perkelahian antara Yuriko versus Yukarisu, duel Tojima versus Ichigo, hingga drama masa lalu tragis antara kedua adik kakak bersaudara ini yang membuat episode ini cukup kompleks dan berkesan. Ada banyak easter egg juga atau callback yang bisa kita lihat juga di episode ini. Henshin pose V3 hingga Rider Kick V3 yang dibuat sangatlah keren oleh Ichigo, semua tersaji dengan sangatlah baik di episode ini. Sebagai penutup, episode 4 ini menjawab rasa penasaran sekaligus meninggalkan pertanyaan baru. Apakah Yukarisu masih setia pada Shocker atau bertobat karena cintanya kepada si Mitsuba? Jadi itulah komentar kata terkait episode 4 dari anime Tojima Wants to be a Kamen Rider. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.